Halo teman-teman, kembali lagi ke Ruang Belajar. Kali ini kita akan membahas materi seputar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk itu, simak terus videonya ya. Assalamualaikum teman-teman. Pokok pembahasan kita hari ini adalah mengenai teks cerita pendek. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan teks cerita pendek karena sejak SD dan SMP kalian sudah pernah menemuinya, bukan? Maka dari itu, kita kembali mengulas materi ini untuk membangkitkan ingatan dari teman-teman sekalian. Yang pertama adalah pengertian cerita pendek. Cerita pendek adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan hingga akhir permasalahan yang dialami oleh tokoh. Pada umumnya, cerpen hanya mengisahkan satu permasalahan dari tokoh. Selain itu, cerpen juga tidak lebih dari 10.000 kata. Oleh karena itu, cerpen bisa kita baca dalam satu kali duduk. Jadi teman-teman, setelah penjelasan tadi, apa sih tujuan dari cerita pendek? Kenapa sih kita harus membaca cerita pendek? Jadi tujuan dituliskannya cerita pendek adalah untuk mengungkapkan perasaan penulis dalam menuangkan imajinasi atau khayalan pada sebuah cerita. Selain itu, cerita pendek juga dapat menghibur para pembaca agar para pembaca itu dapat memperoleh hiburan atau mendapatkan pesan atau amanat dari cerita pendek yang dibaca. Meskipun cerita yang terkandung dalam cerpen tergolong singkat, cerpen juga memiliki fungsi yang sama halnya dengan karya sastra yang lain. Fungsi cerpen tergolong atas 5 jenis. Yang pertama, fungsi rekreatif atau sebagai penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, fungsi estetis, memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif atau memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas. Cerpen biasanya memiliki nilai moral sehingga pembaca dapat belajar dan mengetahui mana hal yang baik dan hal buruk setelah membaca cerita pendek. Yang kelima, fungsi religiusitas. Cerpen biasanya mengandung fungsi religius yang dapat dijadikan contoh bagi para pembaca. Selain yang sudah saya jelaskan tadi, dalam cerita pendek juga terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil atau dipelajari. Nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek adalah melalui cerita tersebut, pengarang berharap dapat memberikan nilai-nilai kehidupan melalui kisah-kisah dari cerita pendek tersebut. Nilai kehidupan juga merupakan unsur intrinsik dari sebuah cerita, yaitu merupakan bentuk lain dari amanat. Di dalam setiap karya sastra termasuk cerpen, terkandung beberapa nilai yang dapat diteladani atau dipetik hikmahnya. Yang pertama adalah nilai moral atau etika, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan norma-norma yang ada dalam suatu masyarakat atau kelompok manusia tertentu. Jadi, ukuran nilai moral atau etika, baik dan buruk yang bersifat lokatif atau berdasarkan tempat tertentu. Pesan moral yang disampaikan dari pelaku para tokoh-tokohnya atau komentar langsung pengarangnya dalam cerita. Yang kedua, nilai sosial, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan masalah sosial. Jadi berkaitan antara interaksi sosial antar manusia atau antar kelompok. Yang ketiga, nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan kebudayaan atau adat istiadat ataupun kebiasaan suatu masyarakat. Yang keempat, nilai estetika atau keindahan, yaitu nilai yang berkaitan dari segi bahasa dan penggambaran keindahan mengenai kehidupan tokoh dalam cerita pendek. Yang kelima, nilai religius, yaitu nilai-nilai ketuhanan dan ajaran keagamaan yang dapat dipelajari dari cerita pendek. Bagaimana nih teman-teman setelah mempelajari konsep dasar dari cerita pendek? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Untuk itu, video pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini dan sampai kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.